Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Menentukan pemenang. Kegentingan. Mulut di wajah manusia yang dibentuk oleh Nihility Devouring Flame mengeluarkan teriakan tajam yang agak menyedihkan setelah digigit dengan kejam oleh Little Yi. Wajahnya mulai meronta-ronta. Api hitam terus menyembur dari tubuh wajah itu. Mereka dengan liar menyapu Yi kecil. Iwah! Little Yi mengabaikan pembalasan Nihility Devouring Flame. Api berwarna pink di tubuhnya menggumpal menjadi armor seperti kristal. Terlepas dari bagaimana Devouring Flame memancarkan kekuatan melahapnya, ia tidak dapat secara paksa mengekstraksi energi di dalam tubuh Little Yi. Bang-bang! Sambil memblokir kekuatan melahap dari Nihility Devouring Flame, tinju erat Little Yi terus menghancurkan wajah manusia dan melebarkan mulutnya. Setiap kali dia mengayunkan tinjunya, kumpulan api merah muda akan menyerang wajahnya. Api hitam berangsur-angsur menjadi sedikit tersebar. Brengsek, kamu benar-benar berani melukaiku. Perasaan runtuh yang dipancarkan dari wajah manusia membuatnya tampak agak menakutkan. Itu hanya api benih dari Nihility Devouring Flame sementara Little Yi adalah roh api yang terbentuk dari penggabungan 6 jenis api surgawi, termasuk api lotus pemurnian iblis. Lupakan biji api belaka. Bahkan jika bentuk aslinya muncul, tidak akan mudah untuk mengalahkan Xiaoyan. Iwah! Kecerdasan Little Yi saat ini tampaknya meningkat. Tidak hanya dia bisa memahami bahasa manusia, bahkan emosi di wajah kecilnya menjadi lebih hidup. Oleh karena itu, keganasan melonjak ke wajah kecilnya setelah dia mendengar teriakan Nihility Devouring Flame. Tangannya meraih wajah besar manusia saat api merah jambu yang mengerikan melonjak dari telapak tangannya. Nyala api ini benar-benar melilit Nihility Devouring Flame. Kamu berani menyempurnakanku? Anda mencari kematian. Tindakan Yi kecil menyebabkan kengerian muncul di wajah manusia itu. Mulutnya berteriak dengan suara tegas. Nihility Devouring Flame belum pernah bertemu dengan apapun yang bisa menahan kekuatan melahapnya selama bertahun-tahun ini, tetapi kemampuan misteriusnya, yang dibanggakannya, sama sekali tidak berguna kali ini. Ini buruk, saya telah kehilangan koneksi dengan benih api. Kepala aula jiwa, yang berdiri tidak jauh, tiba-tiba mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Pada saat ini, hubungan antara dia dan biji api Nihility Devouring Flame telah terputus. Api surgawi dalam tubuh anak nakal ini telah mengalami mutasi. Ia tidak takut dengan kekuatan melahap Nihility Devouring Flame. Saya benar-benar salah perhitungan kali ini. Mata kepala Hall of Souls dengan cepat berkedip. Dia segera mengatupkan giginya, dan tubuhnya bergegas menuju penghalang api merah muda di langit. Meskipun ini hanya nyala api benih, itu adalah sesuatu yang telah lama dia minta dari klan. Jika dia perlahan memperbaikinya, tubuhnya juga akan memiliki kekuatan untuk melahap. Meskipun kekuatan melahap ini tidak bisa dibandingkan dengan Nihility Devouring Flame, itu bisa dianggap sebagai pukulan mematikan saat bertarung dengan orang lain. Selain itu, dia akan kesulitan menjelaskan ke klan jika dia kehilangannya. Karenanya, dia tidak bisa membiarkan kecelakaan terjadi padanya. Haha, kepala aula, orang lain tidak boleh ikut campur dalam pertarungan antara api surgawi, namun, kepala aula jiwa baru saja bergerak ketika sosok muncul di depannya seperti bayangan. Sosok tersenyum itu milik Xiaoyan, yang telah mengawasi kepala suku. Ekspresi kepala aula jiwa menjadi dingin ketika dia melihat Xiaoyan campur tangan dan memblokirnya. Dia tidak terganggu oleh doukinya yang berkurang setelah dilahap oleh Nihility Devouring Flame sebelumnya. Tubuhnya bergerak dan melepaskan serangannya yang paling tajam dan paling ganas pada Xiaoyan. Xiaoyan hanya tersenyum karena serangan liar dan kejam dari kepala aula jiwa ini.
Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kepala Hall of Souls saat ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan sebelumnya. Dari kelihatannya, Nihility Devouring Flame telah menelan banyak doukinya sebelumnya. Kepala aula jiwa secara alami tidak lagi dapat menimbulkan banyak ancaman bagi Xiao Yan di negara bagian ini. Keduanya sekali lagi melepaskan serangan ganas sementara Little Yi di langit melebarkan mulutnya dan mengeluarkan seteguk api merah muda. Api ini dituangkan ke dalam kelompok api di depannya. Nihility Devouring Flame, yang hanya mampu menahan tekanan dari api di sekitarnya, akhirnya tidak dapat menahan tekanan pada saat ini. Pekikan yang menyedihkan dikeluarkan. Api hitam yang membentuk wajah manusia meledak terpisah. Mereka berubah menjadi ular api hitam yang secara acak masuk dan keluar dari klaster api merah muda seperti lalat tanpa kepala. Ini buruk. Ledakan Nihility Devouring Flame menyebabkan ekspresi wajah Hun Qianmo dan Pak Tua Hun Mo berubah drastis. Keduanya bertukar pandang dan secara bersamaan bergegas maju. Mereka berencana melakukan intervensi untuk menyelamatkan Nihility Devouring Flame. HMPH, apa kamu berencana melanggar aturan? Ekspresi kelompok Yao Lao menjadi sedikit dingin saat melihat mereka bergerak. Baik Xiao Chen dan leluhur dari Menara Pil dengan cepat bergegas maju dan memblokir dua Hun Qianmo. Pada saat yang sama, ahli kelas Du Sheng yang tersisa dari Sky Mansion Alliance memindahkan dan menahan beberapa elit Du Sheng dari aula jiwa. Dalam sekejap, gunung jatuh menjadi sangat tegang. Pertarungan kacau balau akan meletus pada tanda pertama ketidaksepakatan. Hun Qianmo, aliansi Sky Mansionku tidak sedikit pun takut padamu jika Hall of Souls menginginkan perang habis-habisan. Yao Lao berteriak dengan suara tegas. Hun Qianmo menyipitkan matanya. Dia perlahan menyapu matanya ke sekelilingnya. Barisan dari kedua belah pihak hampir sama. Jika mereka benar-benar bertarung, Hall of Souls pasti akan berakhir dengan kemenangan yang menyedihkan bahkan jika mereka bisa menang. Kehilangan seperti itu adalah sesuatu yang klan Hun berusaha yang terbaik untuk dihindari. Apa yang harus kita lakukan? Kilatan dingin melonjak di mata Pak Tua Hun Mo saat dia dengan lembut bertanya. Hun Qianmo menatap tajam ke pria muda berpakaian hijau di depannya. Pemuda itu mempertahankan ekspresi tenang. Matanya yang lembut seperti danau yang tenang, tampak tak terduga. Hun Qianmo telah bertukar pukulan dengan pemuda itu sebelumnya dan secara alami mengerti betapa menakutkannya iblis tua ini, yang telah hidup selama ribuan tahun. Dia tahu bahwa akan sulit untuk mengalahkan pihak lain bahkan jika dia melepaskan seluruh kekuatannya. Semuanya akan berlanjut seperti apa adanya. Hun Qianmo menghirup udara dalam-dalam sebelum menyatakan dengan suara rendah dan dalam. Kedua belah pihak sedikit santai setelah mendengar kata-katanya. Mereka segera mundur agak jauh. Suasana yang sangat tegang itu ditekan dengan paksa. Bang! Tangan bayi kecil Yi yang besar menghantam klaster api ketika kedua belah pihak mundur. Kelompok api itu mulai berputar liar sebelum berubah menjadi badai api yang benar-benar menghancurkan ular api-api hitam. Akhirnya, dia membuka mulutnya dan menelan badai api ke perutnya. Meskipun kekuatan melahap adalah energi misterius yang hanya dimiliki Nihility Devouring Flame, api surgawi seperti binatang buas. Yang kuat melahap yang lemah. Karena mereka berasal dari asal yang sama, nyala api yang lebih kuat seringkali memakan api yang lebih lemah. Ketika Xiao Yan ingin mendapatkan api jantung yang jatuh di masa lalu, nyala itu telah mendambakan api inti teratai hijau di dalam tubuh Xiao Yan. Nihility Devouring Flame menduduki peringkat kedua di Heavenly Flame Ranking. Jika seseorang membicarakannya, itu harus sedikit lebih kuat dari api lotus pemurnian iblis. Namun, api devouring saat ini hanyalah nyala api benih. Sangat mudah bagi Little Yi untuk mengkonsumsinya. Bruk. Little Yi mengeluarkan suara aneh dari tenggorokannya setelah melahap api benih. Dia segera menepuk perutnya dengan ekspresi puas.
tubuhnya bergoyang dan kembali ke ukuran bunga teratai. Setelah itu, tatapannya beralih ke Xiaoyan, yang sedang bertarung dengan kepala Hall of Souls. Baru setelah itu ia melayang ke suatu tempat agak jauh dari medan pertempuran di depan banyak pasang mata. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan banyak teratai api yang berputar perlahan mulai diam-diam berguling di sekitar tubuhnya. Kepala Aula Jiwa, yang terjerat dengan Xiaoyan, melihat sekilas teratai ini melalui penglihatan tepi. Hatinya sangat terkejut hingga bergetar. Sebelum dia bisa mundur, tangan berdaging Little Yi menunjukkannya, "Yiwa, pukul." Suos. Suara Little Yi baru saja muncul ketika lebih dari 10 teratai api membentuk garis yang dengan cepat melesat ke langit dan meledak dengan liar di kepala Hall of Souls. Gemuruh. 10 teratai api terus-menerus meledak di langit. Gelombang api yang menakutkan menyapu dengan suhu yang sangat tinggi. Para ahli, yang awalnya mundur dari jarak yang sangat jauh, sekali lagi buru-buru mundur. HMPH. 10 teratai api mungkin hanya dibentuk oleh 2 api surgawi yang berbeda, tetapi mereka telah menimbulkan efek domino setelah yang pertama meledak. Kekuatan mereka begitu kuat hingga menakutkan. Bahkan seseorang yang sekuat kepala Hall of Souls diledakkan sampai dia mengeluarkan erangan yang teredam. Asap hijau terbentuk dengan menyedihkan di sekitar tubuhnya saat dia buru-buru ditarik kembali ke langit. Sosok yang melayang di langit ditarik mundur sejauh 10.000 kaki. Sosok itu, kepala Aula Jiwa, akhirnya dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Dia menelan darah segar yang mencapai tenggorokannya. Beberapa kejutan muncul di matanya. Dia tidak menyangka bayi api yang sederhana ini benar-benar memiliki kekuatan bertarung yang begitu kuat. Ketua Hall of Souls, kamu mungkin akan kalah dalam pertandingan ini. Saat kepala Aula Jiwa merasa dikejutkan oleh kekuatan bertarung Yi kecil yang kuat, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di belakangnya. Angin kencang tanpa ampun menghantam lehernya. Dalam mimpimu. Serangan itu datang dengan cepat, tetapi kepala Aula Jiwa juga bereaksi dengan cepat. Dia secara naluriah membalikkan tubuhnya dan sebuah pukulan berbenturan dengan angin telapak tangan Xiaoyan. Suara yang dalam meledak di titik kontak. Mayat keduanya dikirim terbang mundur. Kamu masih sedikit kurang jika kamu ingin membunuh kepala suku ini. Mata kepala Hall of Soul suram saat dia memelototi Xiaoyan saat dia terbang mundur. Dia berteriak dengan suara yang padat, anggap dirimu beruntung kali ini. Kepala ini secara pribadi akan membalas dendam di lain waktu. Mungkin Anda tidak akan memiliki kesempatan. Rasa dingin melonjak di mata Xiaoyan dan senyum sedingin es muncul dari sudut mulutnya. Kepala Hall of Souls menjadi sedikit kedinginan setelah melihat ekspresi Xiaoyan. Dia sepertinya merasakan sesuatu saat dia tiba-tiba menoleh. Suhu tinggi melonjak. 10 teratai api lainnya membentuk garis lurus di depan matanya saat mereka melesat dengan kecepatan seperti kilat. Mereka bertabrakan dengan keras dengan tubuhnya di depan banyak mata yang terkejut dari orang-orang di seluruh pegunungan. Bagaimana ini mungkin? Jantung kepala Aula Jiwa terkejut karena energi liar yang menakutkan yang berada di jalur tabrakan dengan tubuhnya. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.